Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait lembar kerja mahasiswa. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Baik, baik, terima kasih. Nah, jadi saya jelaskan ini adalah template ya, template LKM. Jadi LKM itu adalah lembar kerja mahasiswa untuk mata kuliah sistem berorientasi objek. Nah, jadi sistem berorientasi objek ini kan tujuannya supaya anak-anak memahami bagaimana sih tahapan-tahapan untuk membuat software, khususnya untuk tahapan-tahapan sebelum melakukan pengkodingan. Nah, di lembar kerja mahasiswa ini langkah-langkah tersebut disusun agar supaya langkah-langkah tersebut bisa dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, di LKM ini terdiri dari lembaran-lembaran tugas yang harus dilakukan secara terurut sehingga ujung-ujungnya membentuk sebuah sistem. Nah, untuk halaman pertama ini adalah cover. Jadi cover ini digunakan saja, tidak perlu diganti-ganti. Kemudian dituliskan juga nama kelompoknya dengan ketua dan para anggota. Jangan lupa ada NRP-nya dulu. Dan kemudian untuk LKM ini nanti harus diupload ya untuk hari-hari yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian eh, tugas pertama sebetulnya membuat rangkuman ya, rangkuman dari materi RPL. Kita ambil reviewnya jadi hal-hal yang penting. Di sini yang saya pentingkan adalah sebetulnya terkait dengan model proses. Jadi dalam rangka membuat software, hal yang harus kalian pahami betul-betul adalah model proses. Sehingga di tugas satu itu perlu merangkum ulang tentang model prosesnya. Nah, di sini sudah ada contohnya, rangkumannya dalam bentuk flyer. Dan kemudian kita bisa lihat di flyer contoh ini adalah rangkuman-rangkuman, definisi rekayasa, definisi perangkat lunak, definisi rekayasa perangkat lunak. Kemudian hal-hal yang pentingnya adalah bagaimana sih sebetulnya membangun perangkat lunak itu? Kita mulai dari requirement, lalu ada serangkaian proses, jadilah sebuah perangkat lunak. Nah, serangkaian proses itu tergantung dari model proses yang digunakan. Untuk model proses yang digunakan di kelas kita akan menggunakan model proses yang sumbernya dari buku Bapak Roger S. Pressman yang namanya linear sequential. Bisa juga orang mengenalnya sebagai classic life cycle, disebut juga dengan waterfall gitu ya. Nah, ini tahapannya. Nah, jadi tujuannya tugas satu ini adalah agar kalian hafal, mempelajari ulang model proses linear sequential atau waterfall itu dari referensi bukunya Bapak Pressman. Tahapannya seperti ini. Jadi dimulai dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Ya. Nah, untuk tugas atau target dari kelas kita akan belajar tentang requirement gathering, lalu pemodelan, di mana ada dua pemodelan, yaitu pemodelan analisis dan pemodelan desain. Nah, itu ya. Nah, jadi tugas satu itu mereview, lalu mencatat hal-hal penting yang harus diketahui dari materi RPL yang akan digunakan di kelas kita. Untuk tugas satu ini, karena saya dari tugas sebelumnya itu saya temukan flyer ini sangat baik ya, sangat jelas dan sangat menarik. Saya pikir untuk tugas satu ini kita bisa gunakan yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuatkan lagi tugas satu, tidak perlu lagi membuatkan flyer, cukup mempelajari dari yang sudah ada ini. Gitu ya. Nah, tugas dimulai dari tugas 2. Ya, tugas 2 ini tugasnya adalah membuat diagram use case bisnis. Jadi, perlu kita ingat, kita ini tugasnya untuk membuat software. Tapi kalau disuruh membuat software, maka kita harus tanyakan dulu kita membuat software apa.
Nah, software itu untuk sebuah proses bisnis apa? Jadi, tugas 2 ini menetapkan studi kasus. Jadi, kita menetapkan proses bisnis masing-masing. Nah, proses bisnisnya saya bebaskan ya untuk masing-masing kelompok menetapkan proses bisnisnya disepakati bersama. Kemudian di proses bisnis itu ada ketentuannya. Saya minta proses bisnisnya seputar kesehatan. Kemudian dicek lagi proses bisnis itu eh, kita asumsikan belum dibantu oleh software, jadi semuanya bersifat manual. Dan kemudian di proses bisnis itu kita ketahui langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di proses bisnis tersebut. Nah, di tugas 2, pilih proses bisnis yang akan dijadikan studi kasus, lalu beri deskripsi, terakhir dibuat diagramnya. Nah, sebagai contoh, karena di LKM ini sengaja saya berikan yang sudah ada contohnya, sehingga kalian bisa melihat, ini contoh yang saya gunakan adalah nama proses bisnisnya adalah pendaftaran vaksinasi COVID pertama di Puskesmas Cimahi Utara. Nah, di sini proses bisnisnya namanya pendaftaran vaksinasi. Jadi, nanti kalau kalian menetapkan studi kasus atau menetapkan proses bisnis, carilah yang seputar kesehatan, misalnya pendaftaran puskesmas, itu boleh ya, atau pemeriksaan pasien rawat gigi misalnya, atau misalnya pengambilan obat di apotik, pendaftaran vaksinasi bayi dan balita. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ingin lebih paham lagi, tolong dibuka slide tentang proses bisnis. Di situ ada video tentang posyandu. Nah, pilihlah proses bisnis yang sifatnya semuanya masih dibantu oleh orang, ya, manual. Jadi, eh, kenapa kita pilihkan yang manual? Karena kita sedang belajar untuk membuatkan software untuk proses bisnis tersebut. Ya, jadi misalnya kalau posyandu itu semuanya manual ya, jadi pencatatannya manual, dicatat di buku, di kertas, menimbangnya manual, penyuluhan juga manual. Nah, itu semuanya karena sifatnya masih manual, maka kita punya peluang untuk membuatkan software. Nah, jadi ini tugas pertama kalian, mencari proses bisnis di sekitar kesehatan yang kira-kira kita punya potensi untuk membuatkan softwarenya. Jangan lupa setiap proses bisnis tuh kamu beri deskripsi ya, kalian beri deskripsi eh, itu tuh ngapain, fungsinya apa, mencatat apa dan lain sebagainya ya. Kemudian barulah kita membuatkan diagram. Nah, untuk diagram proses bisnis kita gunakan diagram yang namanya business use case. Nah, mari kita lihat notasinya. Notasinya tuh orang ada tanda garisnya, kemudian oval ada tanda garisnya. Orang ini disebut sebagai bisnis aktor. Ya, jadi bisnis aktor. Dikasih nama. Misalnya ini peserta vaksinasi. Kemudian yang oval ini adalah business use case. Diberi nama juga pendaftaran vaksinasi. Nah, jadi diberi nama sesuai dengan proses bisnisnya. Ini disebut business use case, gambarnya oval, ada tanda garis di bawahnya. Nah, ini adalah diagramnya. Sudah selesai tugas 2. Nah, namun tugas 2 ini perlu dilengkapi dengan tugas 3. Tugas 3 adalah membuatkan activity diagram. Activity diagram ini sebetulnya untuk mendetailkan sebuah proses bisnis. Jadi, activity diagram itu kita perlukan untuk menjelaskan lebih rinci langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di sebuah proses bisnis. Nah, di sini setiap use case bisnis dilengkapi dengan satu buah diagram aktivitas. Kalau studi kasus kamu ada lebih dari satu use case bisnis, maka diagram aktivitasnya digambarkan di halaman berikutnya. Jadi ada lebih dari satu diagram aktivitas. Nah, jangan lupa, ini highlight-nya, tetapkan pihak-pihak dan langkah-langkah yang melakukan aktivitas.
buatkan diagram aktivitas sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Jadi di tugas 3 ini, kita sudah punya proses bisnis, misalnya pendaftaran vaksinasi COVID pertama di Puskesmas Cimahi Utara. Kita tuliskan langkah-langkahnya. Nah, di sini kita lihat langkah-langkahnya itu diawali dengan siapa, ngapain, melakukan apa. Jadi kalimatnya itu subjek, predikat, objek. Jadi peserta vaksin datang ke puskesmas. Nakes memberikan formulir pendaftaran dan seterusnya. Nah, langkah-langkah ini tentu saja harus sesuai dengan apa yang terjadi pada kegiatan pendaftaran vaksin. Detil-detil pendaftaran vaksin itu ternyata seperti ini. Inilah yang disebut dengan aktivitas. Termasuk juga kalau ada kondisional, jika umur peserta kurang dari 6, maka peserta vaksin diminta pulang. Jadi belum boleh, karena waktu itu belum ada vaksin untuk anak-anak. Nah, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat ada 9 langkah untuk detil dari kegiatan pendaftaran vaksin. Diawali dengan datang sampai dengan menunggu panggilan. Jadi setelah dapat nomor antrian, nunggu panggilan. Bagaimana kegiatan vaksinasinya? Kegiatan vaksinasi tidak termasuk ke dalam lingkup pendaftaran vaksin. Jadi ibaratnya kalau pendaftaran itu ada dilakukan di satu meja, kemudian kalau sudah selesai pendaftaran, dia duduk lalu menunggu panggilan. Jadi layanan di meja tersebut sudah selesai. Itulah satu proses bisnis yang terdiri dari detil 9 langkah. Nah, ini harus dilakukan. Setelah kita menuliskan langkah-langkah, barulah kita pikirkan atau kita tuangkan ke dalam bentuk diagram. Nama diagramnya adalah diagram aktivitas atau diagram workflow. Karena kita menggunakan notasi UML, Unified Modeling Language, maka notasinya itu notasi diagram aktivitas. Mari kita lihat notasinya itu. Tại sao Tolong di mute dulu. Baik, kita lanjutkan untuk terkait diagram aktivitas. Jadi diagram aktivitas ini adalah diagram yang menjelaskan langkah-langkah tersebut atau memodelkan langkah-langkah tersebut. Kita buat dulu siapa yang melakukan, karena di activity diagram itu kita perlu tuliskan siapa melakukan aktivitas apa. Di sini di sebelah kiri itu peserta vaksin, jadi dia yang memberikan layanan, sementara nakes adalah mereka yang memberikan layanan. Nah, mari kita lihat lagi ke diagram business use case. Di diagram business use case, kita punya bisnis aktor, yaitu peserta vaksin. Nah, peserta vaksin ini, dia yang mendapatkan layanan dari bisnis pendaftaran vaksin. Di sini, nakes itu tidak terlihat. Ya, jadi memang diagram business use case ini hanya menunjukkan siapa yang mendapatkan layanan. Di diagram aktivitas kita tambahkan siapa yang melakukan layanan tersebut, yaitu nakes. Ya. Nah, kita lihat lagi ke uraian langkah-langkah. Di sini dituliskan ya, nakes memeriksa formulir gitu ya. Nakes memberikan nomor. Jadi kita sudah lihat bahwa sebelah kiri ini adalah peserta vaksin, sebelah kanannya adalah nakes. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peserta vaksin, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh nakes. Dan patokan saya untuk mempermudah, kita bisa hitung langkahnya. Di sini ada 9 langkah, maka kita lihat ada 9 kotak biru ini, berarti ini ada 9 aktivitas, dilengkapi dengan satu kondisional. Nah, ini adalah diagram aktivitas yang sudah sesuai dengan deskripsi langkah-langkah. Jadi ini adalah diagram yang memodelkan narasi dari langkah-langkah aktivitas proses bisnis pendaftaran vaksin.
Nah, kalau sudah membuat diagram aktivitas, maka tugas 3 selesai. Berikutnya adalah lanjut lagi ke tugas 4. Karena sistemnya belum terbentuk, itu baru diawali. Mari kita lihat di tugas 4 ini membuat model objek bisnis untuk menggambarkan objek-objek bisnis di setiap proses bisnis. Jadi, mari kita lihat lagi diagram aktivitas. Di diagram aktivitas ini, kita fokusnya kepada apa yang dilakukan oleh peserta vaksin dan nakes. Jadi, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertuliskan di diagram ini. Sementara itu, kita belum tahu sebetulnya orang-orang ini memerlukan objek apa, atau sebetulnya ada objek apa saja ya di aktivitas-aktivitas ini, sehingga kegiatan pendaftaran vaksin itu bisa dilakukan. Nah, karena kita memang berorientasi objek, maka fokus kita adalah mencari benda-benda apa atau objek-objek apa yang ada di sekitar kegiatan ini. Jadi datang ke puskesmas, kira-kira objeknya apa? Memberikan formulir, kira-kira objeknya apa? Nah, tentu saja kita sudah bisa bayangkan ya, ada orang datang ke puskesmas, lalu nakes memberikan formulir, maka objeknya adalah formulir. Dan seterusnya ya, maka kita lihat lagi, ada objek lagi tidak? Oh, ternyata nanti nakes memberikan nomor antrian. Oh, berarti ada objek nomor antrian. Jadi di sini kita bisa identifikasi ada objek formulir dan ada objek antrian. Nah, tugas 4 kita membuatkan diagramnya. Nah, di model objek kita juga bisa melihat bahwa pada setiap aktivitas itu siapa sih yang melakukan kegiatan tersebut? Yang satu bisnis aktor, yang bisnis aktor tuh yang dilayani. Kemudian ada worker bisnis, dia adalah yang bekerja. Namanya juga worker gitu ya, dia yang melakukan pekerjaan. Nah, jadi kita bisa lihat workernya siapa? Workernya nakes. Objeknya apa? Objeknya ternyata formulir pendaftaran dan di sini tertulis catatannya. Catatan itu berarti di sini kali ya, memeriksa formulir. Oh nih, mencatat data peserta berarti di sini ya. Jadi mencatat itu mungkin ke sebuah buku mungkin ya, jadi catatan. Nah, kita bisa tambahkan juga ada objek nomor antrian ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan objek antrian. Sekarang mari kita lihat notasinya. Notasinya ini disebut business worker. Business worker adalah mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan aktivitas-aktivitas dalam sebuah proses bisnis untuk melayani bisnis aktor. Gambarnya ada orang di dalamnya, lalu ada lingkaran ya. Lalu dikasih nama. Jangan lupa di bawahnya ada garis. Tanda garis ini menunjukkan bahwa dia adalah bisnis. Jadi ini adalah worker bisnis. Kemudian bulat-bulat ini yang berikutnya adalah objek bisnis. Di mana objek bisnis ini bentuknya bulat, kemudian ada tanda garis dan di pinggir dan di bawahnya. Diberi nama juga. Di sini catatan, di sini formulir. Kalau mau ditambahkan satu lagi yaitu nomor antrian. Ya, karena nomor antrian itu bisa dijadikan objek bisnis kalau memang kita perlu menyimpan informasi terkait nomor antrian itu ke sistem. Jadi patokannya objek bisnis ini adalah sebetulnya adalah cikal bakal data dan informasi yang diperlukan untuk software kita. Ya, jadi dari awal kita identifikasi ada objek formulir, ada objek buku catatan, ada objek antrian, itu akan digunakan di dalam software ya. Jadi software itu nanti harus mengelola objek-objek bisnis tersebut. Nah, ini diagramnya. Nah, kalau sudah bisa membuatkan diagram, maka sini sudah selesai. Sekali lagi saya sampaikan, objek bisnis adalah mengidentifikasi objek-objek yang ada di sebuah proses bisnis, objek-objek yang diperlukan
oleh seorang worker bisnis agar dia bisa melakukan aktivitasnya. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah selesai membuat objek bisnis, maka tugas tersebut sudah selesai, majulah ke tugas 5. Nah, tugas 5 ini barulah kita masuk ke kegiatan membuat atau fokus kepada requirement. Kita sudah tahu juga ada yang namanya user requirement, ada juga yang disebut dengan software requirement. Nah, kita bertahap, kita tetapkan dulu user requirement. Jadi user requirement itu sebetulnya apa yang user harapkan dari sebuah software. Nah, intinya ya, kita ini membuatkan software tentu untuk user. Karena itu kita harus tahu juga, user itu sebetulnya ingin dibantu apa agar pekerjaan-pekerjaannya bisa berlangsung dengan baik. Nah, caranya kita lihat activity diagram. Activity diagram itu sudah memperlihatkan ada siapa-siapa yang dia ada di dalam kegiatan proses bisnis tersebut. Nah, siapa-siapa itu atau pihak-pihak itulah yang akan dijadikan user. Jadi perhatikan diagram aktivitasnya ya. Lalu kita lihat juga aktivitas-aktivitas mana yang kita lihat berpotensi untuk digantikan atau dibantu oleh aplikasi. Lalu aktor-aktornya atau worker yang terlibat di aktivitas tersebut. Ya, maka itu sebetulnya si user dan usernya itu menjadi ini ya, menjadi calon pengguna ya, jadi worker dan worker dan aktor itu menjadi user kita. Nah, patokannya adalah kalau sudah kita pilih aktivitasnya, maka kita tuliskan dalam bentuk user requirement. Caranya, kita tuliskan nama aktor dan worker yang terlibat, kemudian beri kata ingin dapat, ya. Jadi ingin dapat itu artinya usernya itu ingin dibantu apa. Lalu lanjutkan dengan keterangan aktivitas yang terkait. Nah, bisa kita beri contoh ya. Ini contohnya, misalkan bidan ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan setiap bayi dan balita. Di sini kita tahu ada bidan dan bidan itu bertugas mencatat hasil pemeriksaan bayi dan balita. Nah, ini kalimat sebuah user requirement. Di sini ada jelas, ada aktor workernya yaitu bidan, lalu ada aktivitasnya mencatat hasil pemeriksaan setiap bayi dan balita. Gitu ya. Jadi kalimatnya selalu siapa usernya, ingin dapat apa. Ternyata dia ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan bayi dan balita. Nah, di sini berarti mencatat pemeriksaan bayi dan balita itu inginnya sih dibantu oleh software. Nah, jadi di tugas 5 ini kalian diminta untuk menuliskan daftar user requirement. Pertama-tama, karena proses bisnisnya pendaftaran vaksinasi, maka di sini kita pilih aktivitas ya dari 9 aktivitas yang dituliskan di atas. Kita identifikasi mana kira-kira yang bisa dibantu oleh software. Jadi nanti tidak manual lagi, tapi menggunakan software. Nah, di sini mengisi formulir, memeriksa formulir, mencatat data, memberikan nomor, mendapatkan nomor, dan menunggu panggilan. Jadi ini semua nanti akan digantikan oleh software, termasuk menunggu panggilan. Jadi panggilan itu nanti pakai software. Jadi tidak manual lagi dipanggil, tetapi nanti dari softwarenya keluar suara gitu ya, panggilan untuk nomor 3 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini sih sudah banyak ya kita temui di misalnya di bank ya. Nomor antrian 7 ke loket 6. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini rencana membuat software. Jadi kalau kita lihat dari 9 aktivitas, 6-6-nya kita pilih untuk digantikan oleh fungsi perangkat lunak. Jadi 3 lagi masih manual, tetapi 6 sudah dibantu software. Nah, kalau sudah kita tuliskan pelan-pelan ya, kita tuliskan juga siapa sih nanti yang terlibat. Ternyata yang terlibat itu berdasarkan activity diagram itu adalah peserta vaksin dan para nakes.
Nah, kalau sudah yakin, sudah kita tulis, barulah kita buatkan daftar, di mana daftar itu bentuknya tabel ya, supaya mempermudah. Lalu tuliskan kodenya, kode ini saya beri nama UR, UR itu user requirement, supaya memudahkan, 01 itu nomor urut. Kemudian siapa sih aktor atau workernya, kita tuliskan di sini. Hanya ada 2 macam, peserta vaksin atau nakes, atau dua-duanya. Lalu user requirement-nya. Mari kita lihat cara nulis user requirement itu seperti ini. Jadi tertibnya supaya memudahkan kita juga bahwa oh sekarang peserta vaksin itu sekarang ingin dapat mengisi formulir pendaftaran. Jadi hal-hal ini kita tuliskan, inilah user requirement. Nakes ingin dapat memeriksa formulir dan seterusnya ya. Karena ada 6 yang dipilih, maka kita punya 6 user requirement. Nah, di sini tugas terkait user requirement, yaitu tugas 5, sudah selesai. Apakah sudah selesai sistem berorientasi objek? Belum ya. Kita lanjutkan menjadi tugas 6. Tugas 6 ini adalah pasangan dari tugas 5. Di mana tugas 6 ini kita membuatkan daftar software requirement. Jadi di tugas 5 kita buatkan daftar user requirement. Di tugas 6 ini kita buatkan daftar software requirement. Jadi software requirement itu adalah fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di sebuah software agar sesuai dengan kebutuhan user, agar memenuhi apa yang diharapkan user di user requirement. Tadi kita lihat kita punya 6 user requirement, karena itu kita harus identifikasi satu-satu ya. Jadi untuk setiap user requirement, kita bisa tetapkan fungsi apa saja yang harus ada di aplikasi agar sesuai dengan software requirement tersebut. Petunjuknya, satu user requirement minimal ada satu software requirement. Boleh lebih juga. Mari kita lihat tata cara menulisnya. Pertama-tama, tuliskan dulu perangkat lunak harus dapat. Nah, kenapa kita awali dengan perangkat lunak harus dapat? Karena memang software requirement itu menceritakan software kita tuh harus bisa apa. Jadi, kita harus bikin software nih. Softwarenya itu nanti punya kemampuan apa saja. Maka kita tuliskan seperti ini. Perangkat lunak harus dapat apa? Nah, lanjutkanlah dengan kata-kata yang sama dari deskripsi user requirement. Karena kita sudah punya user requirement, maka kita bisa tuliskan software atau perangkat lunak harus dapat sesuaikan dengan deskripsi user requirement. Nah, di sini saya kasih contoh, kalau kita punya user requirement bidan ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan setiap bayi dan balita. Maka software requirement-nya kurang lebih seperti ini. Kalau usernya bidan ingin dapat, maka softwarenya perangkat lunak harus dapat lakukan apa? Kita lihat yang biru ini mencatat hasil pemeriksaan setiap bayi dan balita. Jadi softwarenya itu harus bisa mencatat. Ya, jadi softwarenya tuh bisa menerima input gitu ya, menerima input catatan hasil pemeriksaan. Gitu ya. Nah, mari kita lihat kalau sudah ditulis, maka kita jadikan daftar software requirement dalam bentuk tabel, di mana tabel ini saya tuliskan kembali user requirement, yang sudah ada di tugas 5, dipadankan atau dipasangkan dengan software requirement, kodenya SR, lalu di sini kita tuliskan perangkat lunak harus dapat. Nah, ini peserta vaksin ingin dapat mengisi formulir pendaftaran, perangkat lunak harus dapat melayani pendaftaran vaksin gitu ya. Nah, bagaimana di sini kata-katanya tidak persis sama, itu tidak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau ada peserta ingin bisa mengisi formulir, maka softwarenya berarti harus bisa melayani pendaftaran vaksin. Kalau mau lebih sederhana, bisa kita tuliskan perangkat lunak harus dapat menerima hasil pengisian formulir pendaftaran. Itu lebih sama gitu ya kalimatnya dengan UR1. Itu sebetulnya lebih mudah untuk kalian. Nah, mari kita lihat UR2. Nakes ingin dapat memeriksa formulir peserta vaksin. Maka SR02-nya perangkat lunak harus dapat
Memeriksa. Memeriksa apa? Seluruh formulir peserta vaksin yang mendaftar. Nah, ini agak-agak beda sedikit, tapi maksudnya sama. Jadi nggak terlalu jauh ya. Boleh agak beda-beda sedikit, boleh agak disamakan, tapi yang penting kita ngerti kalau usernya mensyaratkan atau saya ingin nanti softwarenya tuh membantu saya mengecek peserta udah berapa, alamatnya di mana aja, umurnya berapa, berapa perempuan, berapa laki-laki. Nah, kira-kira gitu user tuh. Berarti softwarenya kamu harus mampu memeriksa catatannya, menunjukkan hasil catatannya, bisa dilihat-lihat. Si user itu dengan mudah bisa melihat ada berapa nih yang daftar dan lain sebagainya. Nah, semua UR kita siapkan SR-nya. Di sini kita boleh juga kita punya UR05, di sini dia diurai menjadi SR05. Perangkat lunak harus dapat menerima nomor antrian. Perangkat lunak harus dapat menampilkan nomor antrian peserta vaksin. Jadi nomor antrian diterima dan ditampilkan. Jadi ini boleh dibagi atau dipecah menjadi 2 SR. Justru ini lebih bagus. Jadi SR itu kalau makin detail makin bagus. Mari kita lihat yang berikutnya. Di sini UR6 itu menjadi SR7. Jadi kita punya 6 user requirement dan kita punya 7 software requirement. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kita sudah punya daftar, yang penting itu daftar user